Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان رحمني ورحمكم الله. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita camkan di dalam hati kita agar kita tidak terjatuh ke dalamnya, yaitu dosa yang sangat besar, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian saya kabarkan dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka pun menjawab, ya wahai Rasul Allah. Al-isyraku billahi wa uququl walidain. Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, sehingga kita harus menyebutkan beberapa contoh dari bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Apalagi jika anak tersebut berbuat zalim kepada orang tuanya, mendurhakai kedua orang tuanya akan sangat ditakutkan, diturunkan azab dengan segera kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min dzambin, tidak ada satu dosa pun ajdaru ayu ajilallah li sahibihi al-uqubah fid dunya, yang mana Allah akan segerakan hukumannya di dunia, ma'a ma yudakharahu fil akhirah, bersama dengan itu dia ditabung di akhirat nanti, minal baghi wa qati'ati rahim, dari perbuatan dosa, berbuat zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Kepada kerabat saja itu merupakan dosa yang sangat besar dan terancam diturunkan azab di dunia ini, apalagi dengan kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalika. Oleh karena itu ini juga menjadi perhatian kita semua. Bisa jadi seseorang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya, di dalam hartanya, di dalam keluarganya, karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalika. Di antara bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya adalah mengatakan atau dalam bahasa kita tidak, ketika orang tua memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, imma an yablughanna indakal kibar
ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila keduanya dalam keadaan tua, seorang ataupun dua orang dari keduanya, fala taqul lahumā uff. Janganlah kamu mengatakan kepadanya uff, ah, atau penolakan yang lain, hah, atau kata-kata seperti itu. Maka ini termasuk bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Apalagi dia membentak orang tuanya. Wala tanharhuma. Dan janganlah membentak keduanya. Meninggikan suara di hadapan keduanya. Wa qul lahuma qawlan ma'rufa qawlan karima. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan membantah, berkatalah yang baik. Apalagi membentak kedua orang tua. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian yang kedua, ayyuhal ikhwan, yang termasuk bentuk uquq al-walidain adalah mengangkat suara di hadapan kedua orang tuanya. Berbicara dengan keras. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Dan tundukkanlah kepada mereka berdua sayap dari perendahan berupa kasih sayang. Maksudnya apa? Jangan sombong. Jangan durhaka, jangan engkau mengangkat suara di hadapan kedua orang tua. Berkatalah dengan perkataan yang lembut. Apalagi kalau perkataan itu menyakitkan hati kedua orang tua atau ayah atau ibu. Maka itu termasuk bentuk perbuatan durhaka. Na'udzubillahi min dzalika. Begitu pula yang ketiga, ayyuhal ikhwan, adalah tidak taat kepada orang tua. Padahal orang tua tidak memerintahkan untuk melakukan perbuatan dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridhallahi fi ridha al-walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemarahan, ya. Kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Oleh karena itu ketika diperintahkan dan kita tidak berat untuk melakukannya, laksanakan perintah orang tua. Meskipun pada hal-hal yang sifatnya mubah, ambilkan air, atau buatkan ini, buatkan itu. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Kecuali kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat, maka tidak boleh kita taat kepada siapapun. Kecuali taat hanya kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Kemudian yang keempat, ayyuhal ikhwan, menjadi sebab orang lain mengganggu kedua orang tua kita, baik secara perasaan maupun kejiwaan atau bahkan fisik orang tua kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna minal kabair. Sesungguhnya termasuk dosa besar syatmur rajuli walidayh. Seorang mencela kedua orang tuanya. Qila wa hal yastumu rajul walidayh? Apakah ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Qala na'am, ya ada. Yasubbu abar rajul. Orang ini mencela orang yang lain. Fayasubbu abahu. Orang itu mencela bapaknya. Wa yasubbu ummahu fayasubba ummahu. Dia mencela ibu orang lain, kemudian orang lain mencela ibunya. Subhanallah, walaupun seorang itu tidak mencela bapaknya dan ibunya secara langsung, tapi kalau dia menjadi sebab orang lain mencela kedua orang tuanya, apalagi menjadi sebab
orang lain menyakiti kedua orang tuanya, maka ini termasuk bentuk kedurhakaan. Na'udzubillahi min dzalika. Begitu pula ayyuhal ikhwan, termasuk bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah tidak memperhatikan nafkah keduanya. Padahal kedua orang tuanya sangat membutuhkan nafkah dari anaknya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Rabb kamu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ini merupakan perbuatan baik ayyuhal ikhwan. Kalau misalkan orang lain, anak, istri itu kita nafkahi, maka orang tua kita itu lebih utama untuk kita beri nafkah. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk bakti anak kepada orang tua adalah sering mengunjungi orang tuanya. Sering menanyakan kabarnya. Kalau misalkan sekarang bisa dengan alat-alat modern sekarang ini, dengan telepon. Tetapi kita ingatkan, hadir dengan fisik kita menemui orang tua, itu tidak akan bisa disamakan dengan yang lain. Oleh karena itu, ya ikhwan, Rasulullah SAW mengatakan, ini tentang orang lain. Inna abarral birri, sesungguhnya di antara bentuk bakti yang paling tinggi, an yasilar rajul, seorang menyambung ahla wuddi abihi, hubungan dengan orang yang dicintai bapaknya, ba'da an yuwalliya, setelah dia meninggal. Kalau misalkan setelah meninggal termasuk bentuk bakti adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh bapak kita, dengan ibu kita, maka ketika beliau hidup, termasuk bentuk bakti yang paling tinggi adalah kita mengunjungi kedua orang tua kita. Ketika kita mendapatkan kesempatan, maka pergilah menemui kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Di antara bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya adalah dia menyombongkan diri dan berbangga diri di hadapan orang tuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tamshi fil ardi maraha." Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Dan yang paling tidak pantas kita untuk berbuat sombong kepadanya adalah kedua orang tua kita. Tidak boleh kita rendahkan orang tua kita, apalagi menyombongkan diri di hadapannya. Kemudian ayyuhal ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya adalah membuat orang tuanya sedih, membuat orang tuanya menangis. Betapa banyak subhanallah kita dapatkan kasus-kasus yang sudah-sudah. Subhanallah, ibu, ustaz, sambil menangis, anak saya seperti ini, anak saya seperti itu. Memasukkan kesedihan kepada hati orang tua, ini termasuk bentuk kedurhakaan. Oleh karena itu, ya ikhwan, mumpung masih diberikan kesempatan untuk bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk minta maaf kepada orang tua masih terbuka lebar. Masih ada waktu. Yang kita harapkan adalah maafnya orang tua. Ya, apalagi subhanallah, orang tua sampai orang tua yang harusnya sangat sayang kepada anaknya mendoakan keburukan kepada dia. Bahkan subhanallah, ada seorang
ya orang tua mengeluh kepada kita, nanti kamu akan merasakan seperti perlakuan kamu kepadaku. Subhanallah. Doa seorang ibu kepada anaknya yang berbicara kasar kepada orang tuanya, sampai kabar kepada kita, subhanallah, ibunya berdoa, kamu akan merasakan cacian anakmu kepadamu nanti sebagai pembalasan dari perlakuanmu saat ini. Nauzubillahi min dzalika. Kemudian ayolah ikhwan, termasuk bentuk durhaka adalah orang tua berbicara, kita memotong. Kita memotong pembicaraan orang tua, ya, sampai dia tersinggung. Subhanallah, ini juga termasuk bentuk kedurhakaan. Begitu pula ketika orang tua, ya, sudah tidak ada siapa-siapa lagi, maka harus ada dari anaknya yang bersama kedua orang tuanya. Harta bisa dicari. Jangan sampai kalau kita jauh dengan orang tua, kita tinggalkan orang tua kita sendirian. Padahal saat itulah mereka membutuhkan bakti anaknya. Perhatian anaknya kepadanya ini malah ditinggalkan. Mungkin pekerjaan banyak di Australia, di Jepang, di Korea dan sebagainya. Atau di Pulau Jawa. Dia sengaja meninggalkan orang tuanya di Sumatera. Rumah sendirian antara hanya tinggal bapak dan ibunya saja. Subhanallah, padahal saat itu sudah sering sakit-sakitan, harus sering diantar berobat, harus sering diterapi, tapi dia tidak mengunjungi orang tuanya atau tidak ada satupun dari anaknya yang bersama kedua orang tuanya. Percuma kesuksesan itu, percuma punya mobil, punya rumah mewah, punya istri cantik, jabatan tinggi, tapi ternyata tidak ada yang perhatian kepada anaknya. Percuma gelar-gelar kalau ternyata tidak ada anaknya yang menjaga orang tuanya. Menjaga orang tua itu seharusnya menjadi rebutan bagi anak-anak. Saya yang menjaganya, saya yang menjaganya. Harusnya menjadi rebutan. Bahkan kita dapatkan kisah-kisah subhanallah yang membuat terharu. Ada sampai kasus di Saudi, dibawa ke pengadilan karena anaknya rebutan, ibu harus saya yang mengasuh. Yang satunya lagi mengatakan tidak, ibu harus ikut saya. Akhirnya di pengadilan, di hadapan hakim, baru dimenangkan kepada salah satunya. Sampai rebutan mengasuh, saya mau mengasuh. Coba, kalau sekarang subhanallah banyak sekali, kamu saja, subhanallah, anak durhaka macam apa ini? Bahkan sampai ada yang memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Ini adalah hal yang sangat subhanallah, ya, bentuk kedurhakaan yang sangat besar. Kemudian ayolah ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya adalah lebih mementingkan istri, anak atau sahabat-sahabatnya daripada orang tua. Lebih memperhatikan hobinya daripada orang tua. Lebih memperhatikan pekerjaannya daripada memperhatikan orang tuanya sendiri. Allah alam bisawab. Inilah nasihat yang bisa saya sampaikan pada pertemuan Jumat ini. Akhirnya mari kita banyak berdoa dan bersalawat, ya, mendoakan Nabi SAW di hari Jumat. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.